wabarakatuh. Halo anak pelajaran jarak jauh bersama Ibu Yulia. Untuk pagi ini kita mulai belajar dengan hati yang senang. Semoga kegiatan kita hari ini mendapat manfaat. Baik anak Ibu, kita mulai pembelajaran lagi. Sebelum belajar, anak ibu jangan lupa berdoa dulu. Semoga kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak ibu, kita belajar masih tema 5 tentang cuaca. Subtema 1, keadaan cuaca. Pembelajaran 4. Berarti kita masuk tema 5 tentang cuaca, subtema 1, keadaan cuaca di pembelajaran 4. Untuk awal kegiatan kita, kompetensi dasar yang harus anak ibu capai yaitu muatan pembelajaran bahasa Indonesia KD 33 menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. PPKN muatan pembelajarannya dengan KD 34 memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan mengidentifikasi kata, siswa dapat menjelaskan makna yang ada pada kosakata yang berkaitan dengan keadaan cuaca secara tepat. Yang kedua, dengan kegiatan menulis kesimpulan, siswa dapat menyusun informasi tulis berkaitan dengan keadaan cuaca secara terstruktur. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat memberi contoh sikap bersatu dalam keberagaman dengan benar. Yang keempat, dengan kegiatan mendata makanan khas daerah masing-masing, siswa dapat membuat daftar dari sikap bersatu dalam keberagaman dengan baik. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini ya nak ya, yang akan kita capai pada hari ini. Kita lanjut pembelajarannya, yaitu pembelajaran 4. Materi kita hari ini adalah tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif yaitu kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Selain itu, kalimat efektif juga dapat menyampaikan gagasan-gagasan atau ide yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara pada pembaca maupun pendengar. Nah, itu adalah kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang baik, baik dari segi ejaan ataupun tanda bacanya. Ejaan yang mana? Misalnya baca, itu adalah ejaan. Kalau tanda bacanya apa? Seperti titik, koma, harus sesuai dengan kaidah tata bahasa. Itu yang dinamakan kalimat efektif. Apa ciri-cirinya kalimat efektif? Yang pertama, memiliki unsur minimal subjek dan predikat. Yang kedua, penggunaan kata tidak boros, artinya kata yang bermakna sama tidak diulang pemakaiannya. Yang ketiga, memiliki makna yang jelas atau logis. Contoh, Beni masuk ruang kelas. Di sini sudah jelas ada subjeknya Beni dan predikatnya di mana? Ruang kelas. Yang kedua, Udin dan Edo menyapu halaman sekolah. Kalimat ini sangat logis, tidak boros dalam penggunaan katanya. Yang ketiga, Siti sakit sehingga tidak dapat masuk sekolah. Yang keempat, siswa-siswa berolahraga dengan semangat. Yang kelima, ibu guru menjelaskan pelajaran hari ini dengan baik. Nah, ini adalah contoh kalimat efektif. Kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik dari segi ejaannya maupun dari segi tanda bacanya. Sampai di sini anak ibu paham? Jadi kalau anak ibu membuat sebuah kalimat harus sesuai dengan tata bahasa. Itu yang dinamakan kalimat efektif. Tidak ada pemborosan kata. Harus ada minimal subjek dan predikatnya. Maknanya harus jelas atau artinya harus jelas. Kalau tidak bisa tersampaikan kepada pendengar atau pembaca. Sampai di sini anak ibu paham? Kita lanjut pembelajaran lagi. Nah, untuk pembelajaran kita kan sesuai dengan
cuaca. Apa saja yang berkaitan dengan cuaca? Nah, ini tebak katanya ya. Ada cuaca, ada mendung, cerah, berawan, dan hujan. Ini adalah contoh kata-kata yang berkaitan dengan cuaca. Apa hubungannya dengan kalimat efektif? Nah, dari kata yang telah kita tebak tadi, anak ibu bisa membuatnya dari kata ini menjadi kalimat efektif. Gunakan kata cuaca, mendung, cerah, berawan, dan hujan. Nah, itu adalah contoh kalimat efektif. Kita lanjut pembelajaran lagi. Nah, ini adalah si teman kamu Siti dan Dayu. Siti dan Dayu, apa yang dikatakan Siti? Siti, apa makanan khas daerah asalmu saat cuaca hujan? Apa yang dijawab Siti? Biasanya saat hujan orang Padang menyantap makanan goreng pisang. Nah, ini adalah suatu keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu tentang makanan. Makanan di setiap daerah itu juga berbeda seperti suku yang telah kita belajar kemarin ya nak. Setiap daerah di Indonesia atau kepulauan yang ada di Indonesia memiliki suku yang berbeda. Begitu juga dengan makanan. Setiap daerah di Indonesia juga memiliki makanan yang berbeda. Siti contohnya orang Padang. Apa makanan yang berbeda? Contohnya daerah Padang misalnya ada rendang, ada gulai ikan bakar, kan banyak itu. Ini adalah contoh makanan yang ada daerah Siti. Kalau daerah Dayu di mana? Yaitu Bali apa contohnya? Ada lawar, ada penyet, dan lain-lainnya. Nah, itu adalah contoh makanan khas di seluruh Indonesia. Semuanya berbeda. Anak ibu cari. Nah, tahukah kamu makanan khas sesuai daerah asalmu? Tahu dong, karena kamu setiap orang tua memiliki daerah asal. Pasti ada makanan khasnya. Nah, tentu apa aja makanan khasnya? Nah, ini Ibu kasih contoh. Misalnya ada provinsinya, ada Aceh Darussalam. Apa makanan khasnya? Mie Aceh. Yang kedua apa? Sumatera Barat, Sumatera Utara. Terus apa? Bika Ambon, Sumatera Barat, ada rendang. Ada Kepulauan Riau, otak-otak. Ada Sumatera Selatan, pempek. Yang Lampung, seruit, Jakarta, kerak telur, Banten, sate bandeng. Terus Riau apa? Gulai belacan, Jambi gulai ikan patin, Bengkulu pagar hiu, Bangka Belitung mie Bangka, Jawa Barat surabi, Jawa Tengah lumpia. Ini adalah contoh makanan khas di seluruh provinsi di Indonesia. Banyak lagi yang harus anak ibu temui sesuai dengan daerah kamu masing-masing. Sampai di sini anak ibu paham? Berarti pembelajaran hari ini telah selesai. Anak ibu, apa yang telah kita pelajari hari ini? Yang pertama, tentang cuaca, yaitu apa aja? Kita harus bisa menggunakan kata yang berkaitan dengan cuaca dengan kalimat menggunakan kalimat efektif, yaitu kalimat yang sesuai dengan tata bahasa. Terus apa lagi? Makanan apa aja yang ada khas di seluruh wilayah Indonesia. Setiap provinsi itu, setiap kepulauan itu berbeda. Kamu harus menghargainya. Sampai di sini selesai. Besok kita bertemu lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap lawan COVID-19 dengan cara bagaimana? Gunakan masker, apalagi cuci tangan sebelum makan, dan jaga jarak. Itu yang harus anak ibu lakukan supaya terhindar dari virus COVID-19. Sampai di sini ya nak ya, bisa bertemu besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tetap semangat. Dadah anak ibu.